Halo, selamat siang para pemirsa dimanapun berada. Salam kenal semuanya, saya Hana Agustina, selaku pembawa acara podcast Bincang Bahasa. Sebelum memulai podcast perdana ini, saya bersama Lutfia Fitriana sebagai narasumber siang hari ini akan membahas mengenai potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu, saya menemukan artikel yang katanya Perdana Menteri Malaysia mengusulkan bahasa Melayu akan dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Tapi usulan tersebut ditolak oleh Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Lalu beliau mengatakan bahwa bahasa Indonesia lebih layak jadi bahasa resmi ASEAN. Anda sendiri sebagai mahasiswa jurusan Hubungan Internasional sudah pernah membahas atau mendengar isu ini di kelas kah? Iya benar. Jadi beberapa waktu lalu saya sudah melakukan semacam diskusi mengenai bahasa Indonesia yang diajukan sebagai bahasa resmi ASEAN dalam mata kuliah praktik diplomasi. Oh gitu ya. Kalau saya sepertinya belum pernah membahas isu ini di kelas. Meski jurusan saya itu PBSI ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tapi kami lebih membahas ke ranah pendidikannya begitu. Nah, sebelum masuk ke isu yang digembor-gemborkan ini, menurut Anda bagaimana sejarah munculnya bahasa Indonesia? Baiklah. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tuh sebenarnya sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Jadi keduanya nggak bisa dipisahkan. Sejak dulu bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara di antar wilayah ASEAN khususnya. Ini saya lanjutkan. Dari bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu sebenarnya. Awal mulanya adalah ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno ini sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Nah, perkembangan bahasa Melayu ini tuh dinilai sangat pesat hingga bahasa ini dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Lalu ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, faktor yang paling penting. Dari dulu bahasa Melayu ini dianggap sebagai bahasa pengantar di Indonesia terutama. Bahasa Melayu memiliki sistem yang cukup sederhana sehingga kita dapat memahami dengan mudah dan juga dapat dipelajari. Yang ketiga, suku di Indonesia kebanyakan mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan kita. Sejarah bahasa Indonesia tidak berhenti sampai di situ saja karena perkembangannya di Nusantara itu sangat pesat. Apalagi dengan sifat terbukanya membuat bahasa Indonesia ini melakukan penyerapan kata-kata dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, contohnya seperti bahasa Belanda kebanyakan. Dari situ bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan dalam ejaannya. Jadi bahasa Indonesia itu mulainya berasal dari bahasa Melayu ya, kemudian mengalami penyempurnaan dalam ejaan. Makanya kalau kita dengar-dengar itu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu nggak jauh berbeda ya, atau hampir mirip begitu. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Kapan dan bagaimana perkembangan bahasa Indonesia? Baik, saya jawab. Jadi dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 8 Oktober 1928, di mana saat itu para pemuda dari berbagai pelosok negeri berkumpul dalam suatu rapat dengan ikrar: satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kita tahu ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, di mana unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa kita. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia ini dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa kita ini lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu Undang-Undang 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945 pasal 36 yang disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, itu tadi merupakan sejarah singkat mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas fakta-fakta apa saja yang Anda ketahui terkait wacana mengenai bahasa Indonesia yang akan dijadikan bahasa resmi ASEAN. Nah, ini merupakan pembahasan yang cukup menarik. Jadi hubungan antara negara Indonesia dengan Malaysia kembali diramaikan dengan isu terkait wacana Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob yang mengusulkan bahwa bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa internasional ASEAN. Salah satunya yaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN. Yang menjadi landasan ialah berdasarkan klaim PM Malaysia sendiri, di mana bahasa Melayu mempunyai banyak penutur seperti Brunei, Thailand Selatan, Singapura, dan juga termasuk Indonesia sendiri. PM Malaysia ini, Sabri Yaakob, dalam kunjungannya ke Indonesia tiba-tiba mengajukan usulan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN di depan Bapak Presiden Joko Widodo, di mana hal ini sontak membuat publik di Indonesia mereaksi dan tidak mendukung, karena yang pantas justru kami menilai bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Nah, isu ini juga sempat trending di Twitter ya. Netizen Indonesia dan Malaysia itu pada heboh ya menentukan mana sih yang lebih layak antara bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang akan dijadikan bahasa resmi ASEAN. Kemudian, apa saja potensi yang dimiliki bahasa Indonesia sehingga diusulkan untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Ya, mengenai hal ini, jadi melalui akun Twitter Ditjen Diktiristek, Bapak Nadiem Makarim memberikan alasan mengapa bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Yang pertama, bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, bahasa Indonesia ini diketahui dapat tersebar hingga ke mancanegara di 47 negara. Selain itu, terdapat sebanyak 428 lembaga di seluruh dunia yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing, atau kita kenal sebagai BIPA, di mana lembaga ini diketahui
difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Hingga kemudian saat ini pembelajar BIPA berjumlah sebanyak 1.042.484 orang yang tersebar di Amerika. Tidak di Amerika saja, tapi juga ada di benua lain seperti Asia, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik. Yang ketiga, bahasa Indonesia menjadi mata kuliah di sejumlah kampus ternama dunia seperti Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Asia. Oh iya BIPA, di jurusan saya sendiri tuh juga ada mata kuliah peminatan BIPA juga sih, dan peminatnya itu banyak sekali. Oke, selanjutnya dari sudut pandang Anda, benarkah bahasa Melayu itu lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN? Faktanya bahasa Indonesia memang lebih banyak menjadi bahasa resmi ASEAN daripada bahasa Melayu. Apalagi bila kita tinjau dari aspek historis, linguistik, hukum, dan sifat sistemik universalitasnya. Bahasa Indonesia ini jauh lebih kokoh, kuat untuk dinobatkan sebagai bahasa resmi ASEAN. Namun sayangnya dari waktu ke waktu harus diakui sepertinya perhatian pemerintah terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan nasional kian melemah. Kita bisa mengetahuinya melalui penggunaan istilah-istilah asing di ruang publik yang tetap menjalar, bahkan hampir tidak ada teguran soal penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun pun kini hanya sebatas jargon. Kemudian bagaimana sih tanggapan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim terkait usulan Perdana Menteri Malaysia yang hendak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN? Berkaitan dengan hal ini, Mendikbudristek menolak secara tegas usulan PM Malaysia tadi dengan alasan bahasa Melayu belum menjadi bahasa persatuan dan bahasa negara. Walaupun dalam konstitusi kelembagaan Malaysia sejak merdeka 31 Agustus 1957 dan 16 September 1963 dinyatakan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahkan diperkuat oleh Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun hingga saat ini bahasa Melayu belum berhasil menjadi bahasa menunjukkan bangsa. Hingga kemudian Malaysia adalah seperti yang kita tahu merupakan negara yang dihuni oleh 3 suku bangsa atau ras bangsa besar, yaitu Melayu, Cina, dan India. Ras Cina dan India memandang bahasa Melayu ini adalah bahasa ibunda bagi bangsa Melayu saja dan tidak mau digunakan sebagai bahasa nasional oleh bangsa Cina dan India di Malaysia. Lagi pula jumlah penduduk bangsa Melayu adalah hanya 60% dari jumlah penduduk Malaysia yang diketahui berjumlah 33 juta orang. Hasilnya, penutur bahasa Melayu di Malaysia tidak melebihi atau kurang lebih hanya 20 juta orang saja, atau kurang dari setengah jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat di Indonesia. Sangat sedikit, bukan? Walaupun asal-usul bahasa Indonesia dalam sejarahnya berasal dari bahasa Melayu, tapi perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat dan jauh meninggalkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu di Malaysia.
Oh, jadi ras Cina dan India itu hanya memandang bahasa Melayu hanya sebagai bahasa ibu saja, bukan bahasa nasional. Berdasarkan data yang Anda sebutkan tadi, ya memang kalau dibandingkan dengan Indonesia ya, penutur bahasa Melayu di Malaysia itu sangat sedikit ya. Kemudian, bagaimana respon masyarakat terkait isu tersebut? Baiklah, berkaitan isu tersebut, di mana masyarakat Indonesia sendiri juga sangat jelas sekali mendukung usulan bahasa Indonesia yang akan dijadikan atau diusulkan sebagai bahasa pengantar ASEAN. Beberapa dari mereka pun sempat meramaikan media sosial seperti memasang Twibbon, menulis caption, berbagai tagar, dan membuat petisi sebagai bentuk dukungan masyarakat Indonesia terhadap usulan pengajuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN tersebut. Namun lain halnya dengan masyarakat di Malaysia sendiri, di mana masyarakat Malaysia juga sama seperti masyarakat Indonesia, di mana mereka juga saling mendukung bahasa mereka sendiri begitu. Oh, pasang Twibbon itu yang dipasang di media sosial begitu ya? Ya benar, terus biasanya tuh mereka memberikan caption, meramaikan tagar, dan sepengetahuan saya juga sempat ramai itu beberapa tagar mengenai pengajuan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ASEAN di Twitter, sempat ramai ya. Kalau untuk yang petisi tadi ada ikut mengisinya atau enggak? Iya, saya ikut mengisi untuk meramaikan sebagai bentuk dukungan saya terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar Asia Tenggara. Wah, bagus sekali tuh ikut meramaikan. Saya juga sempat ikut lihat-lihat berita terus ikut meramaikan pakai tagar itu juga sih. Selanjutnya, menurut Anda apakah bahasa Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi bahasa resmi ASEAN? Menurut pengetahuan saya sendiri, disebutkan dari beberapa sumber disebutkan bahwa bahasa Indonesia sangat mungkin menjadi bahasa pengantar di lingkup ASEAN khususnya. Pasalnya, bahasa Indonesia sudah memenuhi persyaratan menjadi bahasa pengantar sebuah wilayah, yaitu wilayah Indonesia. Secara detail dijelaskan beberapa syarat yang dimaksud. Pertama, bahasa Indonesia memiliki penutur kurang lebih sebanyak 300 juta orang yang tersebar di seluruh dunia. Kedua, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di satu negara saja, tetapi di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, Thailand, serta juga digunakan oleh para diaspora di seluruh dunia dengan dialek atau aksen yang berbeda. Ketiga, bahasa Indonesia masuk kategori bahasa yang mudah dipelajari oleh orang asing. Jadi orang asing menganggap bahasa Indonesia ini sangat mudah untuk dipelajari. Ini artinya bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan bagi siapapun yang mempelajarinya. Selanjutnya, sebuah bahasa dapat menjadi bahasa internasional jika didukung secara dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Di mana saat ini ekonomi Indonesia dinilai relatif stabil dan Indonesia sudah masuk 20 besar perekonomian dunia. Selain itu, bahasa Indonesia juga diajarkan
atau dijadikan sebagai mata kuliah umum di sejumlah kampus ternama di Eropa, Amerika, Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di benua Asia. Jadi persebaran bahasa Indonesia sekarang itu sudah luas ya, sudah sampai di luar negeri kayak Eropa, Australia dan lain-lainnya. Berdasarkan yang saya pelajari juga ya, struktur bahasa Indonesia itu lebih simpel daripada bahasa lain seperti bahasa Mandarin atau bahasa Belanda gitu. Nah, kemudian adakah tantangan yang muncul jika bahasa Indonesia itu resmi dijadikan bahasa pengantar di Asia Tenggara? Ya, jadi menurut saya bahasa Indonesia ini tuh cukup mudah untuk dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa lain seperti bahasa Perancis, Belanda, Mandarin itu yang menurut saya cukup sulit. Oke, berdasar dari pertanyaan tadi, salah satu kendala yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia adalah sikap dari sebagian masyarakat Indonesia yang belum menghormati dan sepenuhnya bangga menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, masih banyak lagi masyarakat yang menganggap fungsi bahasa Indonesia hanya dijadikan alat komunikasi saja, padahal tidak demikian. Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa sebagai kebanggaan dan alat pemersatu kita. Kita pun bisa melihatnya secara langsung melalui penggunaan istilah asing di ruang publik yang tetap meluas, bahkan hampir tidak ada teguran soal penggunaan bahasanya, di mana penggunaan bahasa Indonesia saat ini yang baik, benar, serta santun pun juga hanya sekedar formalitas saja. Memang sih realitanya ada beberapa masyarakat yang tidak bangga dengan bahasa Indonesia ya, lebih milih menggunakan bahasa-bahasa asing gitu karena dianggap keren mungkin ya. Jadi jati diri bangsa Indonesia sendiri tuh perlahan kayak luntur begitu. Nah, masuk ke pertanyaan berikutnya, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia di mata dunia? Berbicara mengenai eksistensi bahasa Indonesia di mata dunia, seperti yang saya ketahui, negara-negara bahasa Indonesia ini sudah mulai merambah di beberapa negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Vietnam yang diketahui sudah menyediakan kurikulum bahasa Indonesia di negaranya. Seperti di Australia misalnya, pada tingkat sekolah dasar atau SD saja mereka sudah diwajibkan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, di Vietnam bahkan bahasa Indonesia pun sangat mudah diterima sebagai bahasa kedua secara resmi sejak tahun 2007 silam. Wah, ini saya juga baru tahu setelah membaca beberapa artikel dan mendengar sendiri pernyataan dari Anda kalau di Vietnam itu sudah menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua secara resmi sejak tahun 2007. Itu sudah cukup lama sekali ya. Kemudian selanjutnya, peran bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa itu seperti apa sih selain tentunya buat alat komunikasi? Baiklah, dalam lingkungan mahasiswa juga diperlukan komunikasi yang baik, tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Karena di wilayah kampus seperti yang kita tahu, terdapat beberapa mahasiswa dari berbagai daerah.
Jadi tidak mungkin jika kita berkomunikasi dengan bahasa daerah masing-masing. Ini merupakan peran utama dari bahasa Indonesia. Kemudian selain sebagai bentuk dan alat komunikasi, bahasa Indonesia itu juga merupakan sebagai penambah wawasan kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, setiap jenjang pendidikan diwajibkan menambahkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini juga sangat penting bagi mahasiswa atau pelajar, karena selain untuk berkomunikasi, bahasa Indonesia itu juga dibutuhkan saat penulisan skripsi, karya ilmiah atau karya tulis lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia juga sebagai petunjuk jati diri bangsa yang perlahan yang kemudian dapat memunculkan rasa cinta tanah air. Kalau Anda sendiri saat bersama teman-teman di lingkungan kampus gitu pakai bahasa Indonesia ya komunikasinya? Ya, jadi kebanyakan di lingkungan kampus saya menggunakan bahasa Indonesia, karena teman-teman saya sendiri tidak semuanya dapat berbahasa daerah seperti bahasa Jawa gitu. Oh iya. Selanjutnya, bagaimana tanggapan pribadi Anda terkait munculnya isu yang kita bahas tadi? Ya, menurut saya tidak jauh seperti tanggapan sebelumnya atau beberapa tokoh lain. Jadi menurut saya bahasa Indonesia ini sangat cocok dan pas sekali jika dijadikan sebagai bahasa resmi atau bahasa pemersatu wilayah Asia Tenggara atau ASEAN. Dimana seperti yang sudah disebutkan tadi, bahasa Indonesia sudah memenuhi beberapa kriteria dan beberapa persyaratan. Selain itu, bahasa Indonesia pun kurikulumnya sudah meluas di berbagai negara dan digunakan sebagai mata kuliah umum di berbagai universitas terkemuka di dunia. Jadi menurut saya memang bahasa Indonesia ini sudah sesuai gitu jika dibandingkan dengan bahasa Melayu yang menurut saya masih abu-abu jika digunakan sebagai bahasa pemersatu ASEAN. Ya, saya sangat setuju ya dengan pernyataan Anda. Tapi semua itu tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat ya. Percuma saja kalau bahasa Indonesia itu berpeluang besar jadi bahasa resmi ASEAN, tapi masyarakatnya itu nggak mendukung, jadi semua itu bakal sia-sia. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, ini sangat penting sekali ya buat para pemirsa di mana saja. Apa saja tips melestarikan bahasa Indonesia di era globalisasi? Yang pertama yaitu dengan membiasakan diri dengan gaya bahasa baku. Jadi kita tidak perlu malu menggunakan bahasa baku. Dalam percakapan dengan teman sebaya, kita bisa menggunakan bahasa non-formal untuk menimbulkan kesan yang lebih santai dan enak untuk didengar. Jadi suasana akan terasa berbeda ketika menggunakan bahasa baku. Kesan yang akan ditimbulkan pun juga akan berbeda, menjadi seperti diskusi yang terstruktur untuk membahas sesuatu yang penting. Contohnya di dunia profesional kita akan banyak berjumpa dengan penggunaan bahasa baku. Piawai dalam bahasa baku nantinya akan membantu kita dalam kegiatan formal di masa depan. Selanjutnya yaitu dengan memperbanyak kosakata.
Memperbanyak kosakata dapat kita lakukan dengan cara membaca jurnal ilmiah, artikel koran, atau blogspot di internet. Tidak jarang juga kita menjumpai kata yang tidak sering kita dengar. Minimnya pemahaman terhadap suatu kata yang kita baca akan berdampak pada kegagalan dalam literasi atau dalam memahami bacaan secara keseluruhan. Apalagi ketika kita sedang berada dalam forum tertentu yang sering menggunakan istilah khusus atau baku dalam kegiatannya, memiliki kosakata yang luas, tentunya akan memaksimalkan kita dalam membuat karya tulis, skripsi atau sebagainya untuk lebih ekspresif ketika kita membacanya. Tips terakhir yaitu dengan mengetahui perkembangan bahasa baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi akan muncul juga berbagai istilah dan jargon bahasa Indonesia yang baru, apalagi dengan bantuan media sosial. Hal yang terlihat biasa saja pun bisa menjadi sangat viral. Beberapa istilah yang baru-baru ini muncul seperti mager, julid, ambiar, yang sebagainya yang biasanya dilontarkan oleh anak-anak muda kebanyakan pun kini telah terdaftar di KBBI saat ini. Kita dapat lebih update dengan istilah-istilah yang baru terdengar. Ini juga salah satu merupakan upaya kita untuk membudayakan bahasa Indonesia. Nah, itu tadi beberapa tips yang sangat bermanfaat untuk kita dari narasumber pada kesempatan kali ini. Memang benar sih, bahasa Indonesia itu selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Apalagi kalau dicek di KBBI sendiri, banyak sekali kata-kata atau kosakata baru yang bermunculan. Nah, sebagai tambahan, diskusi dengan teman atau kerabat juga sangat membantu untuk melestarikan bahasa Indonesia ya. Tapi diskusinya tentu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini pengalaman saya sendiri. Cobalah untuk membawakan topik favorit sebagai pembuka dan kemudian tanyakan tentang pendapat mereka dengan bahasa Indonesia tentunya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebagai penutupan, saya akan membacakan kesimpulan dari podcast episode kali ini. Berdasarkan sejarah, perkembangan, serta faktor-faktor pendukung yang telah dijelaskan oleh narasumber tadi, bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bahasa pengantar di Asia Tenggara. Namun, menginternasionalkan bahasa Indonesia ini juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta tanah air. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber yang telah hadir menemani kita selama kurang lebih setengah jam. Pramudia Anantatur berkata, tanpa mempelajari bahasa sendiri pun, orang tak akan mengenal bangsanya sendiri. Akhir kata, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.